Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ada di pertemuan kelima di mata kuliah komunikasi antar pribadi dengan pembahasan hari ini komunikasi antar pribadi yang efektif. Jadi akan kita bahas ya, bagaimana KAP yang efektif. Ya, lanjut lanjut. Jadi komunikasi antar pribadi yang efektif adalah komunikasi yang mendukung, terbuka, dan penuh empati. Jika suasana tidak mendukung, komunikasi yang baik sulit terjadi. Jadi kita bisa menunjukkan sikap mendukung seperti apa, dengan cara apa. Jadi yang pertama, itu adalah deskriptif. Jadi bukan evaluatif. Jadi di sini kita bisa menjelaskan keadaan tanpa menjudge atau tanpa menilai. Jadi contohnya di sini, kamu terlambat hari ini. Itu lebih lebih manusiawi ya, lebih deskriptif dibanding eh, kok kamu malas banget sih atau kamu selalu malas. Itu kalimat evaluatif. Jadi di sini deskriptif itu lebih positif ya dibanding evaluatif. Kemudian yang kedua itu spontan. Jadi bukan strategis, berbicara dengan tulus, bukan manipulatif. Contoh, aku merasa eh, perlu bicara denganmu sekarang dibanding aku punya alasan lain, makanya aku bilang ini. Itu lebih nggak enak didengar ya. Jadi di sini adalah spontan, bukan strategis. Lalu yang ketiga itu profesional, bukan terlalu yakin. Bersikap terbuka pada uh, ide baru. Jadi contohnya, oke, aku bisa salah, tapi bagaimana kalau kita coba cara ini dibanding cara ini pasti yang terbaik. Jadi lebih positif yang kita lebih profesional, kita terbuka. Kemudian, efektivitas komunikasi antar pribadi melibatkan 5 kualitas utama. Ya, diantaranya yang pertama adalah keterbukaan, jadi bersikap jujur dan terbuka. Misalnya saat mengenal orang baru, kita bisa berbagi hal-hal penting tanpa terlalu mendalam. Yang kedua itu empati, jadi eh, memahami perasaan orang lain dari sudut pandang mereka. Jadi kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita bisa memberikan dukungan di situ. Lalu yang ketiga itu sikap mendukung. Jadi menciptakan hubungan yang penuh dukungan. Misalnya ketika seorang bercerita, kita mendengarkan dengan tulus, bukannya mengkritik. Ini ada hubungannya ya empati sama mendukung itu. Yang keempat adalah sikap positif. Jadi bersikap optimis dan menghargai orang lain. Contohnya memberikan pujian, memberikan semangat untuk teman bisa melakukan hal yang baik. Lalu yang kelima adalah kesetaraan. Jadi menghargai bahwa semua orang sama berharganya meskipun ada perbedaan. Lalu yang keenam adalah komunikasi efektif terjadi ketika kedua pihak memahami pesan dengan baik, menghasilkan pemahaman yang sama, dan bisa mempengaruhi sikap serta hubungan yang positif. Jadi di sini saat berkomunikasi dengan jelas, pesan tersampaikan dengan benar dan sesuai tujuan. Lalu agar komunikasi efektif, ada 7 faktor yang perlu dia perhatikan. Apa aja nih? Yang pertama adalah kredibilitas. Jadi kepercayaan terhadap komunikator itu penting. Contohnya kita lebih percaya informasi kesehatan dari dokter dibanding orang awam. Kemudian konteks, jadi kondisi yang mendukung komunikasi, misalnya membahas pekerjaan di tempat kerja lebih efektif ya dibanding di tempat ramai. Jadi kita harus tahu konteksnya nih. Lalu yang ketiga itu isi pesan atau konten. Jadi pesan harus bermakna dan penting bagi penerima. Jadi informasinya yang berguna seperti jadwal kegiatan, lebih menarik perhatian. Itu tuh kita harus lebih apa namanya salah satu faktor agar komunikasi efektif. Jadi kita harus memperhatikan isi pesan. Yang keempat adalah kejelasan. Jadi pesan harus jelas dan mudah dipahami. Contohnya menjelaskan arah dengan tepat, bukan membingungkan.
Yang kelima adalah konsistensi. Jadi, pesan harus disampaikan berulang-ulang. Contoh kampanye penggunaan masker yang harus terus dipromosikan. Yang keenam adalah kemampuan penerima. Jadi pesan harus sesuai dengan kemampuan pemahaman penerima. Contoh penjelasan kepada anak-anak berbeda dengan penjelasan kepada orang yang dewasa. Kemudian yang ketujuh adalah saluran distribusi. Jadi di sini gunakan media yang tepat untuk menyampaikan pesan. Contoh informasi sekolah lebih efektif melalui grup WhatsApp daripada koran. Lalu, berikutnya adalah teknik penyampaian pesan efektif. Jadi, pesan adalah apa yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dan bisa berbentuk verbal ataupun nonverbal. Jadi, di sini pesan terdiri dari 3 komponen, makna, simbol, dan bagaimana pesan itu diatur. Jadi, di sini contohnya ketika kita mengucapkan terima kasih kepada seseorang, kata-kata atau simbol yang mewakili perasaan syukur uh, atau apa namanya bermakna bersyukur ya untuk kita. Kemudian jenis pesan. Jadi agar pesan efektif, pengirim harus mempertimbangkan siapa penerima pesannya. Pesan yang disampaikan ke anak-anak harus berbeda. Ada 2 cara menyampaikan pesan. Jadi yang pertama, pesan satu sisi hanya berfokus pada informasi yang mendukung. Contoh, iklan yang hanya menunjukkan keuntungan produknya. Kemudian, pesan dua sisi menyampaikan informasi beserta pandangan yang berbeda. Di sini dari sudut pandang yang berbeda ya. Ada diskusi pro dan kontra saat debat. Kemudian, Wilbur Scrum mengungkapkan apa yang dinamakan the condition of success in communication. Jadi, yang pertama itu pesan harus menarik perhatian. Pesan perlu disusun agar menarik perhatian penerima. Kemudian pesan harus bisa dipahami oleh penerima. Kemudian pesan harus relevan dengan kebutuhan penerima. Kemudian pesan harus sesuai dengan konteks penerima. Lalu begini ya, langkah penyampaian pesan. Yang pertama, attention. Yang kedua adalah, yang pertama ada perhatian ya. Kemudian need, ada kebutuhan. Ya, lalu kepuasan. Lalu ada pandangannya, jadi ada visualnya ya. Dan yang terakhir baru action. Begitu. Kemudian efektivitas fungsional dan sosial. Jadi fungsional itu bagaimana komunikasi dapat berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi praktis sehari-hari. Yang pertama, mengembangkan hubungan antar manusia. Yang kedua, mengatasi dan menghindari konflik. Yang ketiga, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dan yang keempat, meminimalkan ketidakpastian. Lalu, yang kedua itu selain fungsional ada sosial. Jadi, merujuk pada bagaimana komunikasi membantu dalam berfungsi di lingkungan sosial. Di sini adalah informasi, sosialisasi, motivasi, diskusi atau debat, pendidikan, pengembangan budaya, dan hiburan. Lalu, pemeliharaan hubungan baik. Jadi, pemeliharaan hubungan adalah upaya untuk menjaga agar hubungan tetap baik atau memperbaiki hubungan yang rusak. Jadi, hubungan lebih mudah dibentuk daripada dipertahankan. Jadi, lebih sulit untuk mempertahankan ya dibanding membentuk atau memulai. Jadi, pemeliharaan sangat penting agar hubungan tetap berjalan dengan baik di masa depan. Nah, di sini ada 5 cara efektif untuk menjaga suatu hubungan agar tetap baik. Yang pertama adalah positivitas. Jadi, bersikap ramah dan sopan serta menghindari kritik yang berlebihan agar komunikasinya terasa nyaman. Yang kedua, keterbukaan. Jadi di sini kita harus saling terbuka agar hubungannya tetap sehat dan penuh kepercayaan. Di sini harus ada kejujuran. Lalu yang ketiga adalah
jaminan, jadi memberikan kepastian tentang masa depan hubungan dan membentuk komitmen bersama. Jadi di sini lebih menekankan komitmen. Yang keempat adalah jaringan sosial. Jadi menjaga relasi dengan orang lain yang bisa membantu di masa depan. Dan yang kelima adalah pembagian tugas. Jadi di sini saling ya, saling berbagi tanggung jawab dalam hubungan agar terasa adil. Jadi di sini tidak ada yang dominan. Nah, ini lima ini adalah apa sih namanya cara agar eh, hubungan itu bisa harmonis atau baik. Ya, demikian materi yang saya sampaikan pada hari ini tentang komunikasi KAP yang efektif. Semoga bisa berguna dan bermanfaat. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam ucapan, dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.